wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana, NIM B1B1 19010, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Pada tugas Manajemen Sumber Daya Manusia 2, saya akan mempresentasikan materi bab 3, yakni strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, proses manajemen strategi. Karena semua manajer beroperasi dalam kerangka rencana keseluruhan perusahaan mereka, penting bagi semua manajer untuk mengenali proses manajemen strategis. Berikut adalah proses manajemen strategis. Yang pertama, A. Proses perencanaan manajemen. Proses perencanaan manajerial dasar melibatkan penetapan tujuan, membuat ramalan perencanaan dasar, meninjau rangkaian tindakan alternatif, mengevaluasi opsi yang terbaik, dan kemudian memilih dan melaksanakan rencana Anda. B. Perencanaan strategis atau strategis plan. Perencanaan strategis adalah merencanakan keseluruhan perusahaan mengenai bagaimana mereka akan menyesuaikan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal yang bertujuan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Strategi adalah rangkaian tindakan. Kemudian C. Manajemen strategi atau strategis manajemen. Manajemen strategis adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengeksekusi rencana strategis organisasi dengan menyesuaikan kemampuan perusahaan dengan permintaan lingkungannya. Yang kedua, langkah-langkah proses manajemen strategis. Langkah pertama, bertanya, di mana kita berada sekarang? Langkah kedua, mengukur situasi, melakukan audit eksternal dan internal. Langkah ketiga, menciptakan opsi strategis. Langkah keempat, meninjau opsi strategis. Langkah kelima, membuat pilihan strategis. Langkah keenam, menerjemahkan menjadi sasaran. Langkah ketujuh, menerapkan strategis. Langkah 8, mengevaluasi kinerja. Yang ketiga, jenis-jenis strategi. Dalam praktik, manajer terlibat dalam 3 jenis perencanaan strategis. Perencanaan strategis tingkat korporat, perencanaan strategis unit bisnis atau kompetitif, dan perencanaan strategis fungsional atau departemental. Yang pertama, strategi korporat. Strategi tingkat korporat atau corporate level strategi adalah jenis strategi suatu perusahaan yang mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total membentuk perusahaan dan cara bisnis ini berhubungan satu sama lain. Strategi korporat meliputi strategi diversifikasi, integrasi vertikal, integrasi horizontal, ekspansi geografis, dan konsolidasi. B. Strategi kompetitif. Strategi kompetitif strategi mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang unit bisnis dalam pasar. Strategi kompetitif utama meliputi kepemimpinan, biaya, diferensiasi, dan purchaser. 3. Strategi fungsional. Strategi fungsional atau fungsional strategi. Strategi yang mengidentifikasi apa yang harus dilakukan setiap departemen untuk membantu bisnis mencapai sasaran strategisnya. Strategis fungsional mencerminkan kebijakan departemental yang dibutuhkan untuk mengeksekusi strategis kompetitif bisnis. 4. Peran manajer dalam perencanaan strategis. Memikirkan rencana strategis keseluruhan perusahaan merupakan tanggung jawab manajemen puncak. Dalam praktik, memikirkan rencana strategis keseluruhan perusahaan melibatkan seringnya diskusi antar manajer puncak, antar manajer tingkat bawah, dan di antara manajer puncak dan manajer tingkat bawah. Manajer puncak kemudian menggunakan informasi ini untuk menuntaskan rencana strategis mereka. 5. Manajemen sumber daya manusia strategis. Manajemen puncak merancang strategis korporat secara keseluruhan dan kemudian merancang strategis kompetitif untuk setiap bisnis perusahaan. Kemudian, manajer departemen merumuskan strategi fungsional untuk departemen mereka yang mendukung sasaran strategis perusahaan dan bisnis secara menyeluruh. Departemen pemasaran akan memiliki strategis pemasaran.
Departemen Produksi akan memiliki strategi produksi. Departemen Manajemen SDM akan memiliki strategi manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia strategis atau strategi Human Resource Management berarti merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai sasaran strategisnya. 6. Alat-alat manajemen sumber daya manusia strategis. Manajer menggunakan beberapa alat untuk menerjemahkan sasaran strategis perusahaan ke dalam kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia. Berikut adalah 3 alat pentingnya. Yang pertama, A. Peta strategi atau strategi map. Peta strategi merupakan sebuah alat perencanaan strategi yang memperlihatkan gambaran besar mengenai bagaimana kinerja setiap departemen berkontribusi untuk mencapai sasaran strategi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, atau B, kartu skor SDM atau HR Scorecard. HR Scorecard merupakan sebuah proses untuk menetapkan sasaran atau metrik finansial atau non-finansial terhadap rantai aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. C, atau yang ketiga, papan instrumen digital atau digital dashboard. Papan instrumen digital memberi manajer grafik dan bagan di atas meja yang memperlihatkan gambar terkomputerisasi mengenai hasil perusahaan pada semua metrik dari proses kartu skor SDM. Yang ketujuh, apa yang maksud dengan audit SDM? Audit SDM atau HR audit adalah analisis yang digunakan organisasi untuk mengukur di mana mereka berada dan menentukan apa yang harus mereka capai untuk memperbaiki fungsi SDM mereka. Audit SDM bervariasi dalam lingkup dan fokus. Area-area tipikal yang diaudit meliputi: yang pertama, peran dan jumlah karyawan, meliputi deskripsi pekerjaan dan karyawan yang dikategorikan oleh dibebaskan atau tidak dibebaskan dan purna atau paruh waktu. Yang kedua, pemenuhan terhadap legislasi federal, negara bagian, dan lokal yang terkait dengan pekerjaan. Yang ketiga, perekrutan dan seleksi, meliputi penggunaan alat-alat seleksi, pemeriksaan latar belakang, dan sebagainya. Dan yang keempat, kompensasi, kebijakan intensif, prosedur, survei, dan sebagainya. 5. Relasi karyawan, kesepakatan, serikat pekerjaan, manajemen kinerja, prosedur, disipliner, pengakuan karyawan. Yang keenam, tunjangan wajib, social security, asuransi pengangguran, kompensasi pekerjaan, dan sebagainya. 7. Tunjangan kelompok, asuransi waktu, libur, tunjangan fleksibel, dan sebagainya. 8. Bayaran, seperti pemenuhan hukum. 9. Dokumentasi dan tata kearsipan. 10. Pelatihan dan pengembangan, orientasi karyawan baru, pengembangan angkatan kerja, teknik keselamatan, perencanaan karir, dan sebagainya. 11. Komunikasi karyawan atau buku pegangan karyawan, laporan berkala, program pengakuan. Yang 12. Kebijakan dan praktik terminisasi dan transisi. 8. Sistem kinerja berkinerja tinggi, sistem kerja berkinerja tinggi, High Performance Work System atau HPWS adalah sekumpulan kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia yang secara bersama-sama menghasilkan kinerja karyawan yang unggul. Metrik SDM atau ukuran kuantitatif terhadap sejumlah aktivitas manajemen sumber daya manusia seperti pertukaran karyawan adalah kritis dalam menciptakan kebijakan dan praktik sumber daya manusia berkinerja tinggi. Ini karena metrik tersebut menunjukkan manajer untuk melakukan benchmarking pada praktik mereka sendiri terhadap praktik dari organisasi yang berhasil. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Sekian.